Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Riyadatul Aisy dengan akhiran NIM 046. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ihtikar atau menimbun barang beserta hukum ihtikar. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian ihtikar. Ihtikar berasal dari bahasa Arab, secara etimologi berarti perbuatan menimbun, pengumpulan barang-barang atau tempat untuk menimbun barang. Sedangkan secara terminologi, ihtikar berarti menimbun barang yang akan dijual. Kategori menimbun bila barang yang dibeli dalam jumlah banyak atau besar dengan tujuan agar barang tersebut mengalami kekurangan atau kelangkaan di pasar sehingga menyebabkan harga menjadi naik, dan menjualnya kembali ketika harga sudah naik, maka si penjual akan mendapatkan keuntungan berlipat. Selanjutnya saya akan menjelaskan hukum ihtikar. Di sini ada dua pendapat dari ulama. Yang pertama yaitu haram dan yang kedua yaitu makruh. Di sini saya akan menjelaskan yang haram terlebih dahulu. Yang pertama yaitu menimbun dengan menunggu waktu harganya tinggi. Contohnya, pada waktu itu harga minyak sedang murah. Ada seorang ibu yang bernama Ibu Lita. Ibu Lita ini membeli minyak sebanyak-banyaknya dengan tujuan untuk menimbun. Karena lama-kelamaan pasti minyak tersebut akan mengalami kelangkaan di pasar. Nah, ketika sudah langka, Ibu Lita baru akan menjual minyaknya dengan harga yang tinggi. Maka kasus seperti ini hukumnya adalah haram. Yang kedua yaitu menimbun pada waktu yang dibutuhkan. Contohnya pada musim orang hajatan, kan orang-orang tersebut membutuhkan bahan pokok, misalnya minyak, beras, telur, dan lain-lain. Maka di saat musim seperti itu kita tidak boleh menimbun terutama bahan-bahan pokok karena banyak orang lain yang sedang membutuhkan. Yang ketiga yaitu menimbun sesuatu melebihi kebutuhannya. Contohnya kita hanya membutuhkan 3 karung beras, tetapi saat kita beli ternyata harga beras sedang murah. Nah, kita mempunyai niatan untuk membeli beras 5 karung, 6 karung ataupun lebih. Nah, hal tersebut tidak diperbolehkan karena melebihi kebutuhan. Yang keempat yaitu sesuatu yang ditimbun adalah barang yang dibeli. Yang kelima yaitu sesuatu yang ditimbun adalah bahan pokok makanan. Nah, di sini kita tidak boleh menimbun bahan makanan apapun itu, entah itu beras, minyak, gula, gandum, dan lain sebagainya. Alasan tidak boleh menimbun bahan pokok makanan karena bahan pokok makanan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari. Maka jelas kasus ini dihukumi haram. Yang terakhir yaitu menimbun pada waktu yang tertentu dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dengan cara menaikkan harga tersebut ketika barang tersebut sudah langka di pasar. Selanjutnya saya akan menjelaskan hukum ihtikar yang makruh. Yang pertama yaitu menimbun tanpa tujuan menunggu harga tersebut naik. Contohnya membeli beras dengan jumlah banyak dan akan dijual kembali, tetapi si penjual tersebut tidak menunggu harga beras naik. Nah, kasus seperti ini hukumnya makruh. Yang kedua yaitu menimbun pada waktu barang itu banyak. Contohnya kita mau membeli minyak. Nah, saat itu juga ternyata harga minyak sedang turun dan stoknya masih banyak. Nah, kita itu mempunyai niat untuk membeli minyak dengan jumlah banyak agar suatu saat ketika harga minyak sudah tinggi, kita tidak bingung-bingung lagi untuk membeli minyak karena kita masih mempunyai stok yang kemarin. Maka kasus ini juga dihukumi makruh. Yang ketiga yaitu menimbun untuk keperluan keluarganya. Nah, biasanya ini yang sering dilakukan oleh ibu-ibu. Boleh membeli lebih dari biasanya, tetapi ya jangan berlebihan. Jangan kok membeli semua stok barang yang ada di toko tersebut. Hal tersebut juga akan merugikan orang lain. Kesimpulannya adalah jual beli ihtikar adalah jual beli dengan cara menimbun barang kemudian menjualnya kembali ketika harga tersebut sudah naik. Menimbun barang dilarang dalam Islam, tetapi ada ulama yang berpendapat bahwa jual beli ihtikar hukumnya makruh dengan catatan barang tersebut tidak langka di pasar dan ketika menjualnya kembali tidak menunggu harga tersebut naik. Cukup sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Bila saya ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.